ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita rahmat dan taufiknya, memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kita yang indah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kesempatan siang ini, Khatib ingin mengajak kita semua untuk mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orientasi kehidupan yang tertanam dalam diri kita dalam menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan ini senantiasa hanya karena ingin menggapai ridhonya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Khatib mohon izin untuk materi khutbah kali ini untuk kita mengingat saudara-saudara kita di Palestina, di mana sampai dengan hari ini kita menyaksikan melalui berbagai media bahwa tentara Israel melakukan penyerangan bertubi-tubi kepada masyarakat Palestina. Hari Selasa dini hari kemarin, tanggal 17 Oktober 2023, Israel juga mengebom rumah sakit yang ada di Gaza, yang mengakibatkan 500 orang meninggal dunia. Tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel yang sangat menjijikkan terhadap kaum muslimin di sana. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Palestina adalah buminya para nabi dan rasul. Banyak para nabi dan rasul yang tinggal dan berdakwah di sana. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dan di Palestina ada Masjidil Aqsa, salah satu dari 3 masjid yang paling dimuliakan
dan disucikan oleh umat Islam sedunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddur rahalu illa ila salasatin masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa." Tidaklah ditekankan untuk bersafar kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Begitu juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Sungguh suatu kemuliaan jika kita mampu beribadah di masjid yang mulia ini. Namun saat ini keamanan dan kenyamanan di sana telah dirusak, diserang oleh para al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang Allah murkai kepada mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa saat ini ke sana. Mereka melawan para musuh-musuh Allah. Namun bukan berarti kita hanya terdiam merenung. Kita memiliki alternatif lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya, pertama, membantu dengan doa. Doa adalah senjata mukmin. Bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan kita kikir untuk mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa kita di setiap tempat dan waktu mustajabah untuk mereka. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang penuh keikhlasan dan harap kepadanya. Kalau perlu diadakan qunut nazilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshurun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Yang kedua, bantuan berupa kita menyebarkan berita dan kabar yang sesungguhnya terjadi di sana. Dengan demikian, orang-orang akan tahu dan bisa memberikan bantuan kepada mereka. Namun tetap memperhatikan keaslian informasi, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang ketiga, bantuan untuk mengajarkan kepada anak-anak keturunan kita, generasi muda dan keluarga kita, kecintaan kepada Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga dan bumi Palestina. Ajarkan kepada mereka bahwa kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjid Al-Aqsa. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan kepada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah. Ajarkan kepada mereka bahwa menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa adalah kewajiban, amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan ajarkan pada mereka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, kita bisa memberikan bantuan berupa donasi. Sisihkan sebagian harta dan infakkan apa yang bisa kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidangnya, khusus untuk penyaluran dana Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Harta yang kita keluarkan untuk mereka adalah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang telah kita bantukan kepada saudara-saudara kita dan masjid sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Dan yang kelima adalah bantuan kita untuk bersama-sama melakukan gerakan dukungan dan pembelaan terhadap Palestina dan Masjid Al-Aqsa dan kaum muslimin di sana. Kita menolak dan mengutuk kelakuan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel, laknatullahi alaihim. Semoga saja para pihak yang berkuasa atas mereka memberikan hukuman sebesar-besarnya dan seberat-beratnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungi saudara-saudara kami di Palestina dan Baitul Maqdis dari orang-orang yang berbuat makar dan najisnya para teroris sesungguhnya, serta kembalikanlah Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin dalam keadaan suci, mulia dan dimenangkan. Ya Allah, muliakanlah kami agar kami bisa salat dan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Berikanlah kami kesempatan dan taufik untuk membantu saudara-saudara kami dari bentuk bantuan apapun, dari segala jenis bantuan moral, media dan material. Ya Allah, musnahkanlah, binasakanlah, usirlah para penjajah, mereka yang Engkau murkai, mereka yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, mereka yang telah bersewenang-wenang dan orang yang ikut andil membantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Nabiina Habibina Syafi'ina Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamaratil uhur wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa hafizu ala ta'ah wa khuduril jumu'ah wal jama'ah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر أعداء الدين اللهم اصلح الرعية والرعاية واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رحيلا ومحمية من كل فتنة ومرضية وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة